Bapak, Ibu, Saudara, hari ini adalah hari yang istimewa di mana semua orang percaya berkumpul baik online maupun onsite untuk beribadah. Demikian juga dengan kita sekarang. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati, telinga, dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Dan kami minta Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu, supaya kami semakin mengerti firman Tuhan dan semakin mengenal firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan adalah roh dan manusia, Adam, adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa bedanya Tuhan dengan Adam? Adam adalah makhluk roh, diberi tempat yang terbatas, namanya tubuh. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi serupa dan segambar dengan Tuhan. Status mereka berubah menjadi manusia berdosa. Dan Alkitab berkata, karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Tetapi ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Raja kita, oleh anugerah Tuhan, kita diubah menjadi ciptaan yang baru. Dan status kita dikembalikan lagi menjadi anak-anak Allah. Yang otomatis memiliki sifat-sifat baru juga, seperti tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tujuan saya menyampaikan hal ini supaya saudara tahu bahwa sekarang saudara tidak sekedar memiliki pikiran-pikiran duniawi saja, tetapi juga pikiran-pikiran rohani. Kalau saudara mengenal diri saudara secara fisik atau jasmani saja, maka saudara akan menjadi sangat terbatas dan tidak ada bedanya dengan orang dunia. Padahal saudara adalah anak Allah yang sangat berbeda dengan orang-orang di luar Kristus. Tetapi kalau saudara sadar bahwa di dalam roh saudara ada pribadi yang baru, saudara tahu status saudara di dalam Kristus, maka apa yang ada di dalam roh saudara secara otomatis akan tampak juga dalam alam natural. Saya ajak saudara membaca dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan bahwa ayat ini berkata bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan bukti dari segala sesuatu yang tidak ada. Banyak orang Kristen salah mengerti pada poin ini waktu mau memahami tentang iman. Mereka berpikir bahwa iman adalah percaya kepada sesuatu yang tidak nyata atau tidak ada. Saya mau tekankan pagi ini bahwa itu bukan iman. Saya pernah diajar bahwa iman adalah bertindak seolah-olah sesuatu itu ada walaupun sebenarnya itu tidak ada. Tetapi kalau saudara lakukan itu terus, maka itu akan terjadi katanya. Jadi saya disuruh bertindak seakan-akan itu nyata, padahal tidak nyata. Tetapi kalau kita mau bertindak seakan-akan itu nyata, maka itu akan menjadi kenyataan. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa itu sama sekali tidak benar. Dan itu akan membuat banyak orang jadi bingung dan jadi orang munafik. Saya akan terus bertindak seakan-akan saya sembuh, padahal faktanya saya sakit. Kalau saya bertindak dan percaya, maka katanya saya akan sembuh.
itu tidak benar. Dikatakan di ayat ini bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ditulis dengan jelas di sana. Tidak kita lihat. Memang tidak kita lihat, tapi bukan berarti tidak ada. Itu sungguh-sungguh ada. Iman itu bukan percaya sesuatu yang tidak ada. Iman itu percaya pada sesuatu yang ada walaupun tidak kelihatan. Dan itu ada. Di mana adanya? Di dunia roh, di alam supernatural. Jadi iman adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang nyata di luar alam natural, yaitu di alam roh atau alam supernatural. Jadi untuk bertindak atau melangkah dengan iman, kita harus percaya bahwa yang pertama ada dunia roh. Yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita cium atau rasakan. Kita harus percaya bahwa selain dunia natural, ada dunia roh atau dunia supranatural. Apakah saudara tahu ada setan-setan, ada malaikat-malaikat dalam ruangan ini? Saudara percaya? Ada yang bisa lihat mereka? Satu kali di Malang sesudah ibadah, ada seorang jemaat yang cerita kepada gembala saya waktu itu Pak Sony, bahwa dia melihat malaikat-malaikat menari-nari, memenuhi ruangan ibadah. Dan ada seorang malaikat yang lebih besar dari yang lain, berdiri di belakang Pak Sony ketika dia sedang berkhotbah. Ketika ada jemaat yang lain lagi yang tanya sama saya, apakah itu betul? Apakah saya percaya? Saya bilang, walaupun saya tidak pernah melihat, saya percaya 100% kalau mereka ada. Dan saya tidak perlu melihat baru saya percaya. Saya juga tidak baru percaya setelah ada kesaksian. Tapi ada banyak orang yang baru percaya ketika ada orang yang melihat dan memberi kesaksian. Tetapi kalau kita baru percaya setelah kita melihat, maka itu bukan iman. Kalau saudara betul-betul mengerti tentang iman dengan benar, iman adalah bukti yang lebih nyata daripada ketika kita bisa melihat itu secara fisik. Jadi iman adalah kemampuan untuk melihat ke alam yang tidak kelihatan. Melihat sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh kelima indera kita. Lalu bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana cara kita melihat ke alam roh? Bukan dengan duduk bersila sambil bersemedi, bukan. Tapi dengan membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan ini memberitahu saudara dan saya apa yang terjadi dan apa yang ada di dalam alam roh. Dan apa yang firman Tuhan tuliskan lebih dapat dipercaya daripada penglihatan-penglihatan dari orang-orang. Masalahnya tidak semua orang percaya. Dan saya juga tidak bisa memaksa orang untuk percaya. Kalau ada di antara saudara yang sakit, saya tidak bisa membuat saudara percaya bahwa di dalam dunia roh sudah tersedia kesembuhan untuk saudara. Dan dengan iman, saudara bisa menerima kesembuhan itu. Dan oleh bilur-bilurnya, saudara sudah sembuh. Iman itu timbul ketika saudara membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Di internet ada kesaksian tentang orang yang berhasil menemukan Bahtera Nuh. Masuk ke dalamnya dan dia memiliki bukti-bukti tersebut. Tapi buat saya, apa yang ditulis di Alkitab sudah lebih dari bukti yang bisa saya percaya. Tetapi kebanyakan orang baru percaya kalau ada buktinya. Kalau sudah ada buktinya, kita tidak perlu Alkitab, kita tidak perlu iman. Jadi iman adalah bukti. Kalau di persidangan harus ada barang bukti. Di dunia roh, iman adalah barang bukti yang cukup untuk mengeksekusi janji-janji Tuhan.
Iman adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia rohani. Saya pernah khotbahkan bahwa di dalam ruangan ini ada signal telepon, HP, ada signal TV. Dan saya yakin tidak ada seorang pun di antara saudara yang akan berkata tidak ada. Walaupun kita semuanya tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, mencium atau merasakannya. Betul? Tapi walaupun tidak bisa dideteksi oleh kelima indera kita, bukan berarti tidak ada. Ada banyak hal yang tidak bisa kita deteksi dengan kelima indera kita. Tapi betul-betul ada. Amin. Dan sama dengan itu, ada malaikat-malaikat dalam ruangan ini, ada setan juga. Dari mana saya tahu? Karena firman Tuhan mengatakannya. Tinggal saudara percaya atau tidak, itu iman. Saudara harus tahu bahwa ada roh-roh di udara. Bukan hanya di luar manusia, tetapi juga di dalam diri saudara ada roh yang hidup. Yang bisa berhubungan, berkomunikasi dengan roh-roh di udara. Dan jika saudara sudah lahir baru, maka roh yang ada di dalam saudara, seperti yang ditulis di Galatia 5 ayat yang ke-22. Roh yang luar biasa. Di dalam roh kita sudah memiliki semua jawaban doa-doa kita. Jadi kenapa lagi kita masih berdoa, Tuhan tolong sembuhkan aku. Adalah karena saudara tidak tahu bahwa di dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri saudara. Ada orang berdoa, Tuhan berikan aku sukacita, damai sejahtera. Curahkan kasih-Mu dalam hidupku. Beberapa orang minta supaya Tuhan memberikan roh sukacita dalam hati mereka. Padahal sukacita sudah ada dalam roh mereka secara permanen. Yang kita perlu doakan adalah supaya cara berpikir kita berubah. Sehingga sukacita itu senantiasa memenuhi hati dan pikiran dan perasaan kita. Satu hari Raja Aram mengirim pasukannya untuk menangkap Nabi Elisa di Dotan. Ketika Gehazi, bujangnya Nabi Elisa melihat itu, dia ketakutan melihat pasukan Raja Aram mengelilingi mereka. Elisa berkata di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 kepada bujangnya, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini hal yang luar biasa. Lalu Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata rohani Gehazi. Dan segera Gehazi dapat melihat dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudaraku, kalau iman adalah seperti yang dipercaya kebanyakan orang, percaya pada sesuatu yang tidak ada tapi dipercaya dan diucapkan terus supaya ada, maka perkataan Elisa ini adalah sebuah kebohongan. Dan bagaimana sebuah kebohongan bisa disebut iman? Kalau ada orang mengatakan bahwa sesuatu itu ada, hanya kalau bisa dilihat secara fisik dengan mata, maka Elisa berdusta. Karena baik Elisa maupun Gehazi tidak melihatnya. Yang dilihat ribuan tentara Aram. Tapi Elisa tidak bohong. Kenapa? Sebab ada dunia roh. Dan di dunia roh apa yang dikatakan Elisa itu nyata. Elisa tidak mengatakan sesuatu yang tidak ada supaya jadi ada. Tidak. Dia mengatakan kebenaran bahwa yang menyertai Elisa lebih banyak dari yang menyertai mereka. Satu hari Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang menguasai seorang wanita yang bungkuk. Di Lukas 13 ayat yang ke-11. Dan di Alkitab dicatat berkali-kali Tuhan Yesus mengusir setan yang membuat orang buta, bisu, tuli, timpang. Tidak semua orang sakit gara-gara setan. Ada juga yang tuli gara-gara suara petasan yang sangat keras sehingga gendang telinganya pecah. Tetapi yang disebut di Alkitab adalah yang disebabkan oleh setan.
Di zaman modern seperti sekarang, banyak orang tidak percaya bahwa penyakit dari setan. Karena mereka tidak percaya ada dunia roh. Orang zaman ini selalu mencari alasan selain alasan rohani tentang penyakit. Tapi Alkitab mencatat bahwa hampir semua penyakit adalah karena perbuatan si jahat. Tidak 100% memang. Dan bukan hanya penyakit. Ada banyak sekali masalah di dunia ini adalah masalah karena alasan rohani. Dan kita harus menyelesaikannya juga dengan cara-cara rohani. Memang seperti yang saya ceritakan tadi, bisa saja orang tuli gara-gara suara yang sangat keras. Bisa saja timpang gara-gara jatuh dari genteng. Seorang hamba Tuhan, Oral Robert, berkata, mujizat terbesar yang dia lihat adalah ketika roh jahat keluar dari seseorang. Dan kalau penyakit orang itu gara-gara dirasuki roh jahat, maka kita akan melihat kesembuhan instan akan terjadi. Kalau tidak, maka itu akan berlangsung secara bertahap. Jadi saya mau mengatakan bahwa ada dunia roh, tetapi kebanyakan orang tidak peduli atau tidak percaya. Dan kalau kebanyakan orang, kalau membaca 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan di sana, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Itu hanya kata-kata seperti kata-kata motivasi atau sugesti, tapi faktanya tidak. Jadi itu adalah cara kita menstimulasi atau menipu otak kita agar percaya sesuatu yang tidak nyata. Itu salah, itu tidak benar. Ini adalah sebuah kenyataan. Tetapi kebenaran itu ada di dunia roh. Karena apa? Karena roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kamu. Maka kamu sudah sembuh. Itu sudah terjadi. Tuhan Yesus tidak perlu lagi menumpangkan tangan atas saudara supaya saudara sembuh. Dia tidak perlu menjamah tubuh kita supaya kita sembuh. Semuanya itu telah terjadi di dunia roh. Yang perlu kita lakukan adalah menyalurkan, memindahkan apa yang ada di dunia roh ke dunia natural. Dan itu akan mengalir ke dalam tubuh manusia atau tubuh orang sakit melalui seseorang. Dan kalau saudara bisa melihat kebenaran yang ada di dunia roh melalui Alkitab dan percaya, maksudnya percaya bahwa itu sudah ada, itu nyata di dunia roh, saudara percaya apa yang dikatakan firman Tuhan lebih daripada logika kita, lebih daripada apa yang dikatakan dokter, karena dokter hanya bisa melihat dengan mata jasmani dan tidak percaya hal-hal rohani, lebih juga dari apa yang dikatakan teman-teman bisnis Anda, itulah iman. Dan iman itu seperti jembatan dari dunia roh ke dunia natural. Jadi apa yang ada di dunia roh akan mengalir ke dunia nyata melalui seorang manusia yang bergerak dengan iman. Dan inilah yang dilihat dan dipercaya oleh Elisa. Elisa pernah melihat kereta kuda berapi ketika Elia diangkat Tuhan ke sorga. Di 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Sekarang di peristiwa Raja Aram tidak dikatakan Elisa melihat pasukan yang menyertainya. Tetapi ia tahu dan percaya apa yang terjadi di alam roh adalah benar. Ia tidak perlu melihat, dia sudah percaya sehingga ia berkata kepada bujangnya yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Waktu itu mereka dikepung ribuan tentara. Berarti apa? Berarti Elisa percaya juga bahwa ribuan malaikat Tuhan yang mengelilingi mereka berdua. Dan saya berani bertaruh bahwa Gehazi bujangnya saat itu tidak percaya kepada perkataan Elisa. Sehingga Elisa perlu berdoa. Ya Tuhan, bukalah matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saya percaya Gehazi tidak melihat dengan mata jasmaninya, tetapi Tuhan membuat dia bisa melihat dengan mata rohaninya.
Sehingga dia bisa melihat apa yang ada di dunia roh. Seperti yang tadi saya ceritakan ketika ibadah di Malang. Ada yang bisa lihat malaikat. Ada juga orang yang bisa lihat setan keluar dari tubuh seseorang. Saya percaya. Tapi saya tidak percaya ada anak indigo lahir dari pasangan yang sudah lahir baru. Karena indigo bukan karunia, bukan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau saudara ikut program pemuritan dasar kekristenan, saudara akan mengerti. Saya tidak pernah lihat malaikat atau setan. Kecuali satu kali pernah lihat bayangan hitam besar berusaha mencekik saya waktu saya mau tidur. Awal-awal saya pindah ke Malang. Tapi saya percaya ada orang-orang yang bisa sekali-sekali dibuka mata rohaninya oleh Tuhan untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi di dunia roh. Untuk menguatkan, untuk menghibur, dan untuk membangkitkan iman. Ketika seorang bisa melihat ke dunia roh, bukan berarti yang dia lihat itu baru saja terjadi saat itu, tetapi itu sedang terjadi. Cuma dia saja yang baru dibuka matanya untuk melihat. Apa yang Tuhan katakan semuanya selalu dan sudah terjadi. Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan sudah selesai melakukan semuanya di alam roh. Saudara mungkin tidak melihatnya di dunia natural, tetapi itu sudah ada di dunia roh. Dan iman adalah kemampuan seseorang untuk percaya akan hal ini, untuk percaya bahwa Tuhan telah melakukan bagiannya dengan sempurna. Dan saudara harus lebih percaya pada apa yang Tuhan katakan daripada yang dikatakan oleh dokter, oleh pakar ekonomi, atau oleh siapa saja. Kalau saudara lebih percaya pada apa yang Alkitab katakan tentang alam yang tidak kelihatan ini, dan apa yang saudara miliki dalam Kristus, kalau saudara percaya, maka ini disebut iman. Dan iman adalah jembatan yang akan membuat apa yang terjadi di dunia roh akan terjadi pula di dunia natural. Simpel kan? Ketika Gehazi terbuka matanya, dia melihat ribuan kereta berkuda mengelilingi mereka. Tepat seperti yang dikatakan Elisa. Banyak orang mengata-ngatai pendeta. Oh, pendeta semua begitu, gampang aja. Dia suruh kita memperkatakan firman, nanti jadi. Dia bukan hidup di dunia nyata, kata mereka. Jadi apakah saya ini? Apakah roh gentayangan? Saya tidak berkata bahwa semua yang kita katakan akan jadi. Tapi saya bilang apa yang sudah ada, apa yang nyata di dunia roh, seperti yang dikatakan Alkitab, apa yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus, apa yang sudah disediakan Tuhan, kita dapat membuat itu diterima di dunia natural. Wow, ini sungguh luar biasa bukan? Apa saudara bisa menangkap kebenaran ini? Jadi saudaralah yang bisa membuat kesembuhan itu dimanifestasikan. Jadi bukan Tuhan yang menyembuhkan orang sakit. Tuhan sudah menanggung semua sakit penyakit di atas kayu salib. Siapapun saudara, Tuhan telah menyediakan kesembuhan untuk saudara. Apapun penyakit saudara. Dan Tuhan menaruh roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati di dalam diri setiap orang percaya. Sehingga sekarang saudara yang harus membuat apa yang ada di dunia roh itu dimanifestasikan dalam dunia natural. Saudara bisa mengerti? Ini sangat berbeda dengan doa kebanyakan orang yang merasa mereka tidak punya wewenang untuk menentukan orang sakit itu untuk sembuh. Mereka membawa si sakit dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, kami bukan siapa-siapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak punya apa-apa, tapi kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Dan mereka terus mohon-mohon agar Tuhan menyembuhkan atau memberkati atau mengurapi. Mereka tidak pernah percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan kesembuhan.
berkat, urapan. Dan dengan iman mempercayai bahwa firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saudara bisa melakukannya sebab Tuhan telah menyediakan semuanya. Dan semuanya ada di dunia roh. Dan memerlukan saluran untuk bisa memanifestasikan ke dunia natural. Dan itu adalah manusia yang bergerak dengan imannya. Bukan dengan kuasa si manusia, tetapi dengan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan pengertian ini menolong saya untuk memahami bahwa iman bukan usaha saya untuk Tuhan melakukan apa yang saya minta, tetapi iman adalah mempercayai apa yang firman Tuhan katakan dan itu sudah terjadi, sudah ada. Sehingga saya tinggal datang dan menerimanya, mengambilnya. Dan saya membuat apa yang sudah Tuhan sediakan di dunia roh, tampak di dunia natural. Jadi bukan kita yang membuat Tuhan melakukan sesuatu, tetapi kita bekerja sama dengan Tuhan, agar apa yang telah Tuhan sediakan itu bisa diterima di dunia natural. Contoh lain tentang bahasa roh. Banyak orang percaya ketika Roh Kudus masuk, ketika Roh Kudus datang, dia akan mengambil alih tubuhmu dan memaksa saudara untuk bicara dalam bahasa roh. Saudara tidak perlu melakukan apapun, itu supranatural dan menurut saya itu tidak benar. Para Rasul ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Bukan Roh Kudus yang berkata-kata. Saudara yang berkata-kata seperti yang Roh Kudus inspirasikan kepada kita. Itu sebabnya bahasa roh selalu ditulis dengan R huruf. Jadi bisa dikontrol oleh kita. Seperti kita berdoa dengan akal budi kita, jadi Roh Kudus tetap ada dalam kita. Tetapi kapan kita mau berdoa tergantung kita sendiri. Demikian juga dengan karunia-karunia yang lain. Seperti di dalam Matius 10 ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Di ayat 8 dia berkata, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Siapa yang menyembuhkan? Kita. Jadi kitalah yang melepaskan kesembuhan turun atas orang sakit atas perintah Tuhan. Melepaskan berkat turun atas orang-orang. Kita sudah memiliki semuanya di dalam Kristus. Bahkan pengurapannya sudah ada dalam diri kita semua yang sudah dibaptis Roh Kudus. Urapan yang ada di dalam hamba-hamba Tuhan besar dan terkenal sama dengan yang ada di dalam diri kita. Jadi tergantung kita. Apakah kita mau mempergunakan semuanya atau sebagian atau tidak mempergunakannya sama sekali. Banyak gereja mempergunakan perkataan Elia untuk menambah pengurapan. Elia punya satu bagian, Elisa dapat 2 bagian. Makanya Elia melakukan 7 mujizat, Elisa 14 kali mujizat. Tapi itu karena Elisa tidak dipenuhi Roh Kudus. Kita memiliki pengurapan Kristus. Roh Kudus memenuhi kita. Sehingga kita tidak perlu double portion anointing. We have full anointing. Mari kita mulai belajar mempergunakan iman kita dengan mempercayai firman Tuhan lebih dari segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu.
Tolong kami untuk mempercayai firman-Mu lebih daripada segala sesuatu, lebih dari perkataan siapapun. Ajar kami untuk mengerti kebenaran-kebenaran-Mu sehingga kami senantiasa berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati dan menolong setiap orang yang menyaksikan program ini supaya mereka bisa mempergunakan iman mereka sehingga mereka bisa menerima segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan buat mereka. Entah itu berkat, kesembuhan, cita damai sejahtera, janji Tuhan bisa mereka nikmati dengan iman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa lagi minggu depan.